Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya teman-teman semua, terutama dari Sultan Abi yang tadi sudah membuka, terus dari rekan-rekan kepengurusan di TB, dan juga ini calon-calon pengurus ya, calon-calon pengurus di Turkse Bashar ini. Hoş geldiniz Türkçe Başarılı yani sinin başkanları. Selamat datang para ketua-ketua ya, pemimpin-pemimpin baru di Turkse Başarılı gitu. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu mungkin ya. Tadi udah berdoa atau belum ya? Sudah Kang, sudah. Jadi Oke tinggal ya. lanjut. Oke, kalau itu ya. Jadi alhamdulillah di sini saya diamanahi untuk mengisi. Kita di sini kayak bukan materi ya, bukan materi, tetapi kita lebih ke sharing aja di sini. Kita di sini akan sharing pengalaman, sharing hikmah gitu ya. Di sini kita bareng-bareng, sini kita sama-sama belajar, terutama kepada calon-calon baskan ya di sini. Nah, di sini bentar. Oke. Nah, di sini kita akan bentar, Ben akan pengen lihat dulu ya di sini tuh ada siapa aja. Oke, yang Ben tahu itu ada 4 orang ya. Yang pertama itu ada di sini ada Rehan Prayoga Abi, ada Muhammad Eko Abi, ada Siti Nur Azizah Abla, dan ada Raihan Abi. Alhamdulillah 4 orang, dan 4 orang ini adalah termasuk orang-orang yang terpilih ya, gitu ya, di hasil dari pengamatan, hasil dari seleksi, dan melihat perkembangan pembelajaran teman-teman di Turkse Bashar 45 ini, alhamdulillah teman-teman yang menjadi terpilih sebagai peserta terbaik hingga akhirnya teman-teman itu direkomendasikan untuk menjadi pengurus baru ya di Turkse Bashar ini. Nah, kalau di Turkse Bashar ini kita lebih sering menyebut para pengurus itu baskan ya. Teman-teman di sini tahu nggak baskan itu sebenarnya arti secara bahasanya itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu atau nggak ada yang tahu? Oke, nggak ada yang jawab. Dan coba Ben jelaskan saja. Jadi baskan ini secara bahasa ya, secara harfiah ini artinya adalah pemimpin, leader gitu ya, pemimpin. Dan kita juga banyak kalau misalkan di komunitas lain atau misalkan bukan hanya di komunitas atau di negara Turki, biasa pengurus itu atau yang dia memberikan dirinya sendiri, mengabdikan dirinya sendiri untuk menjadi pelayan gitu ya, untuk mengerjakan suatu pekerjaan, biasa itu disebutnya yönetici atau itu ada pengurus. Tetapi di sini kita sebut baskan. Nah, kenapa sih kita sebut baskan? Yang pertama, baskan itu adalah pemimpin. Jadi di sini teman-teman calon-calon baskan ini berarti calon-calon pemimpin. Kita di sini akan belajar untuk mengembangkan diri terutama dalam hal kepemimpinan ya. Kita di sini akan belajar bagaimana sih cara menjadi pemimpin gitu. Dan yang paling penting sebelum kita bisa memimpin orang lain, satu hal yang paling penting adalah kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Maksudnya kayak gimana? Kita misalkan kita ingin makan gitu, kita lapar, kita tuh lapar gitu, dan pasti kita kan akan menyuruh diri kita itu untuk makan karena kita lapar. Itu adalah motif psikologis ya, motif psikologis agar kita ingin makan. Tetapi kan pasti makanan itu kita tidak bisa menerima semua jenis makanan, tetapi kita itu harus menyesuaikan kebutuhan kita gitu ya dengan apa makanan yang harus benar-benar memang kita masuk gitu, masuk ke dalam tubuh kita.
Nah, dan itu tuh perlu ada pengelolaan ya teman-teman, mulai dari pengelolaan panca indera sampai pengelolaan otak, pengelolaan hati, itu terjadi dalam diri kita sendiri. Dan itu bisa menjadi terkoordinasi karena kita bisa memimpin diri kita sendiri, bukan hanya hal makanan, tetapi seperti manajemen waktu. Itu manajemen waktu juga kita perlu ada pengaturan ya, perlu ada pengaturan bagaimana memanajemen waktu dengan baik, atau contoh lainnya seperti apa, eh ya dan lain-lain gitu ya. Pada intinya kita tuh harus bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri gitu ya. Itu paling minimal. Jadi di sini kita untuk belajar ya, belajar menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri sekaligus memimpin untuk orang lain. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, untuk apa sih kita menjadi baskan di sini? Ya, untuk apa menjadi baskan di sini? Dan yang pertama, kenapa sih teman-teman ini terpilih menjadi baskan? Nah, yang pertama karena teman-teman itu merupakan peserta terbaik ya, merupakan peserta terbaik yang kita itu melihat potensi yang besar dari dalam diri kalian. Maka dari itu kami tarik agar apa? Agar kalian bisa lebih mengembangkan potensi kalian itu di Turkcell Basharelem untuk kebaikan kalian sendiri dan kebaikan bersama. Seperti itu. Boleh dilanjut Sultan Abi? Oke. Terus di sini nih ada kenapa saya gitu? Kenapa saya yang terpilih? Teman-teman mungkin bisa dibayangkan ya, kenapa teman-teman tiba-tiba ada di meeting ini. Dan ini bukan sebuah kejadian yang kebetulan. Ini semua sudah direncanakan bahwa teman-teman yang terpilih agar bisa menghadiri Zoom meeting ini gitu ya. Yang pertama, kenapa kita gitu ya? Kenapa kalian gitu yang terpilih di sini? Yang pertama karena kalian ini terus diulang ya bahwa kalian adalah yang terbaik gitu. Kalian adalah yang terbaik dari hasil pengamatan, dari nilai akademik kalian, kalian memiliki prestasi yang baik, akhirnya kami ambil agar kalian itu bisa lebih menjadi baik. Lalu alasan yang kedua bahwa di sini semua muslim ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya muslim di sini bahwa alasan yang kedua karena Allah itu milik kita agar kita tuh untuk yang pertama keluar dari zona nyaman. Kita di sini belajar untuk mengembangkan diri sendiri, untuk melatih berpikir kritis, untuk melatih bermusyawarah, terus kita meningkatkan rasa empati kita. Nah, maka dari itu karena Allah tuh sayang ya, karena Allah tuh sayang kepada kita, makanya itu Allah tuh ngirim kita ke sini untuk apa? Untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi kenapa saya berbicara seperti ini agar teman-teman tuh di sini kita bisa bersyukur ya. Kita bisa bersyukur bisa ada di sini. Termasuk diri saya sendiri. Mungkin yang lain juga pengurus-pengurus yang lain, alhamdulillah saya berada di Turkcell Basharelem ini mengabdi untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan untuk kasih yang pada intinya kita tuh bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan kesempatan itu tidak semua orang dapatkan. Kita bisa lihat ya di luar sana. Mungkin ada orang-orang yang mereka tuh di masa mudanya, kita kan sekarang lagi masa-masa muda, di luar itu mereka lebih banyak main TikTok-an gitu, joget-joget di depan kamera, terus mereka share dan mereka merasa bangga atas diri mereka sendiri karena dilihat orang lain, dipuji oleh orang lain, tanpa mereka itu bisa membuat kebermanfaatan yang luas, atau misalkan kebermanfaatan yang memang terasa, tapi itu malah menjerumuskan diri mereka itu ke dalam kehinaan ya, ke dalam dosa gitu. Nah, jadi intinya maknanya itu kita di sini itu Allah pilih itu sebagai orang yang nih
aku sayang gitu ya, Allah tuh sayang, Allah sayang ke kalian. Jadi Allah kasih kesempatan kalian untuk bisa mengabdi di sini, untuk bisa mengembangkan diri, untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat gitu. Dan ini semua pasti ada hikmahnya teman-teman ya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Pokoknya setiap kejadian itu pasti kan ada hikmahnya. Tidak ada satu kejadian pun mau itu kesenangan, mau itu kesedihan, semuanya pasti akan ada hikmahnya gitu. Jadi di sini paham ya? Maksudnya kenapa sih kalian yang terpilih gitu? Karena kalian adalah orang-orang terpilih seperti itu. Kayak bisa dilanjut. Nah, di sini kita masuk ke kerelawanan ya. Jadi maksudnya tuh relawan itu apa sih? Relawan itu apa? Ben waktu itu pernah baca di kamus ya, di kamus besar bahasa Indonesia bahwa relawan adalah seseorang yang dia melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya paksaan, gitu, tanpa adanya paksaan. Sebenarnya kita sudah bisa dikatakan relawan ya. Misalkan kita di rumah terus kita sapu-sapu ngepel tanpa adanya paksaan, itu kita sudah bisa dikatakan relawan kalau secara bahasa ya. Oke. Ini suara Ben masih terdengar kan? Masih Abi. Oke. Nah, tadi sampai mana ya relawan? Nah, tetapi di sini juga tercuk Sheba Sharelem ini kita itu merekrut orang-orang yang bersedia untuk mengabdikan dirinya ya, untuk bisa lebih mengembangkan komunitas ini untuk bermanfaatan yang lebih luas lagi. Nah, saya juga alhamdulillah sering mengikuti menjadi relawan di NGO dan sekarang juga menjadi relawan tetap di suatu NGO di Bandung. Alhamdulillah pernah mengikuti berbagai kegiatan, berbagai aktivitas ya, event-event, dan itu dalam posisi sebagai relawan ya. Yang pertama pasti akan ada pertanyaan ya. Apakah di Sheba Sharelem ini kita dibayar atau enggak? Kita di sini kerja dibayar atau enggak? Dan jawabannya tidak. Tapi tidaknya itu dengan uang. Semuanya tetap bayaran teman-teman semua. Tetapi bukan dalam bentuk uang. Di sini ada kata ya, relawan itu tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, tetapi karena ternilai. Nah, seorang relawan, yang mahal dari seorang relawan itu apa? Yang lebih mahal itu yaitu keikhlasan teman-teman. Keikhlasan teman-teman dalam melaksanakan sesuatu yang mungkin itu tidak nyaman untuk teman-teman sendiri, tetapi teman-teman tetap melakukannya. Yang pertama untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain, dan teman-teman melakukannya dengan ikhlas. Teman-teman merupakan seseorang yang tak ternilai jasanya, tidak bisa dibayar oleh uang. Gitu. Jadi teman-teman sekarang niatin ya bahwa di sini kita ingin belajar niatnya untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan tanpa harus dibayar. Di sini Ben mau sharing satu cerita tentang pengalaman Ben sendiri di dunia kerelawanan. Dulu sebelum saya terjun di dunia kerelawanan, saya itu orangnya tuh tidak suka terhadap anak kecil, tidak suka terhadap anak-anak. Kalau saya melihat ada anak-anak di depan saya, kadang saya menghindar karena saya berpikir, ih itu anak-anak biasa suka mukul, suka pokoknya ngerepotin, pokoknya gak enak lah. Ada anak-anak tuh gak nyaman gitu. Dan itu terjadi saat saya masih sekolah gitu. Setiap melewati anak-anak, saya kadang suka lebih baik cari jalan lain aja lah gitu. Tetapi saat saya lulus dari sekolah, saya banyak aktif di dunia keorganisasian, dan di dunia keorganisasian itu ternyata ya itu kita itu belajar dituntut untuk menjadi seorang relawan. Ya, yang awalnya saya itu tidak suka terhadap anak kecil,
Akhirnya saya waktu itu dipaksa untuk bisa mengikuti event menjadi seorang relawan. Nama eventnya itu adalah Super Camp Anak Hebat ya, Super Camp Anak Hebat. Jadi itu adalah acara camping, camp gitu ya, camping ceria selama 2 hari 1 malam bersama anak-anak yatim piatu duafa dan penghafal Al-Quran waktu itu. Saya ikut menjadi relawan di P3K di bagian medis gitu. Dan itu awalnya kenapa saya ikut itu karena waktu awalnya saya karena ingin dapat dokumentasi sertifikat dan itu akan dijadikan sebagai portofolio. Itu waktu saya belum mempunyai niat yang lurus juga ya. Itu yang ingin saya dapatkan. Tetapi ternyata yang saya dapatkan itu lebih dari itu, teman-teman. Dan di sana saya bertemu dengan banyak sekali anak, sampai 1.000 anak. Gitu. Sampai 1.000 anak, dan dalam acara itu saya kira mungkin anak-anak pada sehat, mereka senang, ceria, mereka akan lupa sakit. Ternyata enggak. Dalam acara itu banyak sekali anak-anak yang sakit. Bahkan waktu Super Camp Anak Hebat tahun 2021 kemarin, saya menangani anak yang dia di kepalanya itu ada luka robek yang diakibatkan sama dia lagi main, lalu kepalanya terbentur sama besi tajam, besi berkarat, dan dia berdarah, dia robek, akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit, ke klinik untuk dijahit, dan itu saya melakukan pertolongan pertama di situ, pertama untuk bisa membersihkan darahnya, untuk mensterilisasi dan mangkas rambutnya. Dan itu saya mendapatkan hikmah yang banyak, terutama saya bisa bersosialisasi dengan anak-anak ternyata di situ. Saat saya memotong rambutnya, di situ anak tersebut itu butuh dukungan secara emosional ya. Di situ banyak juga relawan-relawan yang lain yang menenangkan, ngajak ngobrol, ngajak main agar dia senang. Dan yang saya dapatkan tuh emang ngerasa kasihan sebenarnya di situ. Ngerasa kasihan lihat anak ini, dia nangis. Sebenarnya dia nangis, tapi kita tetap hibur dia. Agar dia tidak nangis, agar rasa sakitnya itu bisa hilang. Dan di situ saya tuh kayak merasakan bahwa masih makanan-makanan. Iya, ini anak lagi kesakitan nih. Ini anak lagi kesakitan. Dan saya tuh kayak ngerasain, ya Allah, akhirnya lagi kesakitan dan dia butuh perhatian, dia butuh kayak perhatian lebih dulu untuk sekarang, untuk bisa menghilangkan rasa sakit tersebut. Dan itu yang saya rasakan sendiri, bukan hanya anak itu saja, dan saya banyak menangani anak-anak yang lain, berbagai macam anak ya, bukan hanya di kulit kepalanya robek, ada juga yang dia sakit beneran, ada yang dia ternyata butuh perhatian doang, dia datang ke posko P3K untuk pengen diperhatiin doang. Di situ banyak banget kelakuan anak-anak yang itu tuh menyadarkan saya sendiri bahwa kenapa sih saya gak suka anak-anak. Sementara saya juga waktu dulu pernah menjadi anak-anak dan pernah merasakan bagaimana saya itu butuh perhatian, butuh kasih sayang lebih gitu. Dan itu ya saya rasakan gitu di situ, yang menyadarkan saya bahwa sebenarnya anak-anak itu kan mereka itu adalah generasi emas ya, generasi yang mereka itu sedang berkembang, yang harus kita jaga, yang harus kita bimbing agar mereka itu saat remaja ataupun dewasa itu bisa menjadi seseorang yang lebih berguna. Dan ya di situ saya mulai sadar bahwa nggak ada kesempatan lah untuk kita tuh untuk bisa memanjakan diri sendiri terhadap apa yang kita tidak suka. Dan itu terjadi di setiap kegiatan kerelawanan saya.
Itu salah satunya yang Supercamp Anak Beat itu hanya salah satunya ya teman-teman, dan masih banyak cerita yang lain. Nah, kita kembali lagi ke sini bahwa jadi relawan itu yaitu sebenarnya gak enak ya, gak enak, gak nyaman, karena menjadi relawan itu memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, gitu ya teman-teman. Tapi yang harus ditanamkan di pikiran kalian, di hati kalian, bahwa semua ini pasti akan ada hikmahnya. Semuanya ini pasti akan ada pembelajaran yang akan kita rasakan, dan itu akan sangat terasa, sangat indah ya. Dan yang harus dilatih juga adalah teman-teman sendiri untuk terus membiasakan bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya, maupun itu kejadian yang tidak menyenangkan ataupun menyenangkan, semua kejadian pasti ada hikmahnya. Kita terus berprasangka baik terhadap orang lain, terhadap Allah gitu, dan terhadap diri kita sendiri. Kita terus berprasangka baik, dan itu akan memperbaiki hal kita. Nah, teman-teman. Agar kita terus kuat menjadi seorang relawan, terus melakukan hal di depan kita yang sebenarnya itu gak enak untuk kita, tapi kita yakin bahwa oh, ini pasti ada hikmahnya di balik ini, maka kita lanjut aja. Kayak gitu. Dan itu adalah nilai yang sangat tak ternilai. Seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, manfaatnya jadi relawan itu apa sih? Kita kan di sini mengabdikan ya, sebagai relawan pendidikan. Ya, di sini karena kita di pembelajaran bahasa Turki termasuk ke dalam ranah pendidikan juga, maka dari itu kita di sini bisa disebutnya kita sebagai relawan pendidikan ya. Teman-teman, kita mengajar secara sukarela untuk orang lain agar orang lain bisa belajar bahasa Turki, sementara kita nggak dibayar gitu. Dan ingat tadi bahwa sebenarnya kita dibayar tetapi bukan dalam bentuk uang. Dan itu malah lebih berharga daripada uang ya teman-teman. Biasanya kita baca ya, ada keberkahan ilmu. Maksudnya keberkahan ilmu ini apa? Bahwa kita sudah mempelajari bahasa Turki, dan bahasa Turki yang sudah kita miliki itu ilmunya, kita amalkan teman-teman. Dan itu akan menjadi berkah. Kita akan merasa bahwa ilmunya itu menjadi bermanfaat gitu. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, malah ilmu tersebut, ilmu yang kita punya itu akan menjadi manfaat bagi orang lain. Seperti itu. Lalu dari sisi keorganisasian, kita akan mendapatkan bagaimana cara berkoordinasi, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana kita memanajemen sebuah produk gitu ya, dan lain hal sebagainya kita akan dapatkan di sini. Dan kita harus tahu ya teman-teman, kita itu di organisasi ini atau di komunitas ini berasal dari berbagai latar belakang. Nah, karena dari latar belakang yang berbeda itu, kita akan lebih banyak mendapatkan ilmu yang sebelumnya kita nggak kepikiran untuk belajar tentang hal itu. Gitu. Contohnya ya, di sini saya suka masak, saya bikin kue. Meskipun ini komunitasnya bukan bikin kue, tapi saya suka sharing nih sama Nani Abla, sama Hasnani Abla tentang permakanan gitu. Itu kan jadi sebuah ilmu tambahan ya teman-teman dari situ, dan itu kan jadi masuknya itu ke relasi ataupun persaudaraan, itu manfaatnya. Gitu. Dan ini gini ya, terus balik lagi ke keorganisasian, bahwa orang yang dia senang berorganisasi dan orang yang tidak senang berorganisasi, kita bisa melihat yang pertama dari cara dia berjalan, itu akan berbeda, dari cara dia berbicara, dari dia cara menatap wajah dalam gerak-gerik matanya, itu akan berbeda gitu. Jadi ya orang yang mempunyai ilmu keorganisasi berpengalaman itu akan lebih disukai orang ya, gitu. Akan lebih tertarik tertarik oleh orang lain. Gitu. Jadi kalau yang enggak, ya mungkin itu sebaliknya. Jadi kita di sini mau milih yang mana. Gitu. Lalu yang keempat ada berpikir kritis, karena kita di sini dituntut untuk bisa mengeluarkan ide-ide untuk bisa
apa bijak dalam menghadapi masalah, dan itu semua kita dilatih di sini ya. Lalu yang selanjutnya ada waktu menjadi bermanfaat ya, seperti ini, daripada mungkin kita bisa aja sekarang tuh malam Selasa ya. Mungkin malam Selasa ada beberapa orang di luar sana yang mungkin nonton sinetron atau misalkan nonton YouTube dan lain sebagainya, tetapi di sini kita di Zoom meeting ini ataupun nanti saat pembelajaran kita lebih bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat gitu. Lalu public speaking ya, public speaking kita akan semua dilatih di sini gitu ya, bagaimana cara berbicara di depan orang banyak gitu, dan bagaimana kita memanajemen emosi kita dan lain sebagainya. Lalu ada hiburan juga, ternyata kita nggak serius-serius amat di sini, tetapi kita juga sering ada hiburannya gitu ya. Kalau misalkan setelah meeting atau apapun itu, kita biasa suka ngobrol hal-hal yang random gitu, dan itu ngebuat kita tuh ketawa-ketawa sendiri gitu ya, dan itu teman-teman akan merasakan nanti. Lalu ada empati. Nah, ini empati itu adalah kita peka terhadap lingkungan sekitar ya. Kita peka dan kita melakukan dari hasil kepekaan tersebut. Dan ini adalah buah dari kerelawanan ya. Saat contohnya empati itu teman-teman saya di sini coba sebutkan. Jadi empati itu saat kita melihat orang lain, misalkan orang lain sedang kesusahan, kita merasa iba dan kita membantunya gitu. Itu baru empati, karena itu ada rasanya, ada actionnya. Dari itu disebut empati. Teman-teman di sini akan belajar tentang empati. Lalu menjadi amal kebaikan. Insya Allah kalau misalkan kita melakukannya dengan ikhlas, insya Allah pasti akan ada ganjarannya dari Allah berupa pahala, insya Allah ya, amin. Lalu ada benzeri itu dan lain-lainnya. Nah, saya dilanjut Sultan Nabi. Nah, lalu di sini alhamdulillah, jadi kemarin itu saya mendapatkan penghargaan ya teman-teman dari Sultan Abi, ada Bashkan Award. Nah, tetapi sebenarnya yang jadi titik utamanya itu bahwa saat kita mendapatkan penghargaan itu tuh sebenarnya kesenangan atau musibah sih sebenarnya. Gitu. Maksud di sini kesenangan saat kita mendapatkan Bashkan Award itu, apakah kita merasa, oh saya sudah berjasa di sini, saya sudah melakukan hal ini, terus saya banyak melakukan perubahan di sini. Apakah itu dan kita mendapatkan banyak pujian ataupun musibah gitu. Karena penghargaan ini adalah sebuah ujian, teman-teman. Saya menganggap penghargaan ini adalah ujian yang mana saya itu harus mempertanggungjawabkannya. Gitu. Saya mendapatkan penghargaan ini berarti ini tuh berarti selevel harus kita tuh punya capaian target yang lebih tinggi gitu. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Kita dapat penghargaan berarti orang tuh lihat, oh mungkin dia kerjanya lebih ini lebih mungkin yang efisien gitu ya, efisien ya. Dan berarti kalau misalkan seperti itu kita harus melakukannya dengan efisien gitu ya. Berarti kita harus mempertanggungjawabkannya gitu. Dan ya itu, jangan sampai penghargaan itu membuat kita jadi merasa baik ya. Kita sebenarnya kan tidak akan pernah menjadi manusia yang lebih yang baik, tetapi kita bisa untuk berusaha menjadi manusia yang baik. Itu. Nah, teman-teman, jadi saat nanti suatu saat teman-teman dapat mendapatkan penghargaan, ingat bahwa penghargaan atau pujian orang lain itu adalah sebuah musibah ya, atau jangan kita sebut musibah, sebut aja ujian, teman-teman ya. Ujian untuk kita, bahwa di sini kita diuji, apakah saat kita mendapatkan penghargaan, apakah kita akan menjadi sombong atau kita akan lebih rendah hati dan terus memperbaiki diri gitu ya. Apakah saat mendapatkan penghargaan kita akan lebih songong gitu ya, lebih songong atau misalkan lebih suka memerintah orang tanpa
dasar yang jelas atau apa gitu. Nah, jadi pada intinya teman-teman saat mendapatkan penghargaan, yang pertama ya kita bersyukur ya. Kita bersyukur karena eh, ini juga berarti kita sudah melakukan yang terbaik. Tetapi itu juga harus tetap dipertanggungjawabkan. Kita harus bisa konsisten dan lebih meningkatkan diri. Gitu. Boleh Sultan Abis selanjutnya? Oke. Nah, terus ini slide terakhir ya, karena waktunya sangat singkat sekali. Teman-teman di sini harap untuk menjaga niatnya ya, gitu. Menjaga niatnya bahwa di sini kita untuk mengamalkan ilmu gitu, untuk belajar gitu niatnya karena Allah gitu. Dan insya Allah kalau kita udah punya niat yang kuat, maupun tantangan apapun kita bisa menghadapinya gitu. Ya. Dan kita yakin bahwa semua itu datang karena pertolongan Allah. Seberat apapun tantangan yang ada di depan kita, insya Allah kita bisa melakukannya, tetapi bukan kita sejatinya yang melakukan, tetapi itu karena pertolongan Allah. Ya, teman-teman, calon basket bisa di sini itu karena kalian berprestasi. Kalian berprestasi itu karena pertolongan Allah. Ya, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak meridhoi kalian untuk kalian harus berprestasi, atau misalkan kalian jangan berprestasi, mungkin kalian nggak akan ada di sini, gitu ya. Lalu yang terakhir, kalian teruslah perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita di sini semua bukan orang yang sudah baik, tetapi kita di sini orang yang terus untuk berbuat. Suaranya kedengeran nggak? Kecil Abi. Oh, tamam. Men akan ambil alih. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Kang Hussein. Teman-teman, sampai saat ini kita telah berada di sesi pertengahan menuju sesi akhir. Bahwa sesi berikutnya ialah sesi tanya jawab atau sesi Q&A dengan pemateri pertama kita Kang Hussein. Kalau ingin bertanya, nanti bisa langsung wakilkan pertanyaan kalian di WA Ben ya, karena Kang Hussein sudah keluar dan memang sudah ada urusan yang urgent lainnya. Jadi perwakilan Q&A, kalian bisa tampung pertanyaan kalian tentang bagaimana sih pengalaman Baskan seperti Hussein Abi ke saat Ben. Nanti akan Ben sampaikan ke Hussein Abi untuk dibuatkan satu portofolio atau satu rangkuman pertanyaan kalian sebagai bahan motivasi kalian dalam berkepengurusan nanti. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Selanjutnya di ujung sesi kita ada sesi sharing nih teman-teman ya. Sesi sharing dengan Baskan PB. Nah, di sini karena semua Baskan nggak bisa masuk ya, jadi ya yang ada aja dulu ya. Ini adalah Baskan senior TB. Kalian bisa tanya apapun tentang TB, asal jangan langsung ujuk-ujuk ke nanya job desk-nya apa aja ya. Nanti Ben nggak kebagian ngajar materi bang kalau kalian nanya job desk-nya. Jadi nanti kalian tanya tentang pengalaman aja gitu ya. Apa namanya, dapat jodoh nggak misalkan kayak gitu. Jadi uh, ya kan istilahnya kan. Jadi nanti kalian sepuasnya aja, nggak usah malu karena pasukan TB yang ada di sini happy happy ke orangnya ya, orangnya positif vibe semua, nggak ada yang sombong, nggak, kita nggak mendidik seorang pasukan seperti itu ya. Gini, gimana enaknya kalian mau buka sesi sharing ini? Apakah kalian mau mendengarkan apa namanya pengalaman dari Baskan satu-satu, atau kalian mau langsung nanya tentang pengalaman ke Baskannya langsung, ke Baskan yang mana gitu? Misalkan di sini ada dua hoja, di sini ada dua orang hoja, hoja batch 5 TB yang sudah kalian lewati kemarin, yaitu Hasnani Abla selaku Baskan senior dan penasehat TB, dan junior hoja sebagai hoja satu. Terus Baskan senior di sini ada Hanifah Abla, orang akademik, kemarin baru naik tingkatan ya. Terus ada Yasmin Abla, kepala divisi program, dan ini siapa? Aditya Akmal. Oh, udah ganti, udah ganti. Oke, ada Farah Abla selaku wakil. Masya Allah, Osgil ini assalamualaikum Ibu Wakil yang udah datang. Ini diem aja nih. Jangan Ben dikacangin nih. Tuh kan dikacangin kan dah lah. Lanjut aja ya, dikacangin soalnya. Tapi di sini ada siapa? Nelly Fatiatur Rahmah. Bisa dikira namanya siapa? Sekrevi itu Ben. Allah, kapten ya. Berarti di sini ada 4 ya, 4 Baskan senior. Kalian bisa tanya sama, ya kita sih berharapnya nggak ada istilah senior junior ya, tapi dalam kelas kayak gini kalian apa namanya, yang newbie anggap aja itu rekan kalian sendiri, ya, yang sudah anggap kalian itu sebagai teman dekat, apalagi kan itu kan juga wajah-wajah kalian di kelas-kelas kemarin ya kan, bahkan kalian. Rehan Nabi di sini anak grup Osman ya, apa anak grup apa, Abi, grup Osman Pasha. Osman Pasha, berarti anaknya Farabla. Terus di sini Rehan Nabi anak Tasin Pasha, berarti anaknya siapa nih? Kan istilah hai hai aja nih Farabla. Rehan Nabi nggak ada ya tadi, Hussein Nabi udah keluar. Nah, terus di Zabla grup Mehmet ya, Mehmet grup ya. Nah, di Zabla anaknya Nani Abla. Nah, pas semuanya sudah pada serasi ya. Oke, kalau gitu Ben langsung mulai aja sesi sharing. Nggak usah tegang. Ini juga biasanya kan Ben orangnya selera humor ya kalau ikut nge-zoom kalian yang di kelas-kelas Sabtu Minggu biasanya. Jadi eh, kalian boleh tanya kebiasaan Baskan, terus hal-hal yang beda dengan yang normal. Maksudnya gimana? Contoh nih ya. Ini Ben awal sharing dengan pengalaman Ben dulu deh, biar kalian tahu tentang hal yang ringan. Misalkan di pesan dan perpesanan. Ben kalau kalau chat di WA suka mengirimkan emot emot kayak warna merah gitu ya, ya orang marah. Itu bukan berarti marah. Kemarin siapa yang nanya ya? Yang nanya ada Prabla tuh. Ya, pokoknya emot muka lah yang hidungnya panjang kayak Pinocchio itu bukan berarti emot marah Ben ya. Ini cuman sharing aja, cuman cerita aja. Terus yang kedua, jangan selalu anggap Ben marah kalau Ben nulis caps lock.
pada suka prasangka buruk soal basket. Kalau ih Abi ini nggak bisa santai orangnya ngegas mulu. Enggak, dari band sendiri tuh seperti ada rasa kenyamanan sendiri kalau nulis caps lock kayak gitu ya. Ya, ngetik cepet, tulis caps lock, muka merah, dah itu sudah kebiasaan band. Jadi kalian bisa tanya eh, karakter-karakter pasukan yang ada di depan kalian ini. Oke, dan buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih tapol-tapol? Oke, kita mulai dari siapa nih? Dari Hasnani Abad deh, selaku pasukan senior dan penasehat TB ya. Ini momsnya ini bisa kita bilang momsnya TB ya. Merhaba, assalamualaikum, Hasnani Abla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru ngecering suaranya pakai toa nih kayaknya nih ya. Oke. Pakai handphone. Kalau Oh. pakai komputer kayaknya suaranya kecil ya. Iya, kadang harus deket mulut kita di komputernya. Kalau pakai headset ya kadang Nah, nggak speakernya maksimal. ditelan biar ini. Ditelan. Iya, mic-nya ditelan biar gede. Masukin ke torokan. Oke, Hasnani Abla, waktu dan tempat kita persilakan untuk sharing. Apa aja sih bebas Abla, kayak pengalaman Abla ngajar atau bagaimana, buat sharing aja ke mereka. Tapi jangan kasih tahu jangan kasih tahu job desk dulu ya. Oke. Si Puyurun. Jadi apa nih yang mau disampaikan ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ablah. Iya, mungkin ada sebagian yang belum kenal dengan saya. Kenalan dulu, tapi kayaknya udah pada kenal walaupun dari grup yang lain karena udah pernah kita ketemu di materi Himdiki Zaman sama Yelik Eki. Dan ada juga yang pernah ikut kelas review di Mehmet. Nah, saya senang sekali gitu melihat kalian mau dan bisa menjadi bagian dari keluarga Turce Basharelem. Itu suatu apresiasi atas apresiasi diri kita sendirilah paling enggak ya. Karena kalian udah mau bersedia nanti meluangkan waktu untuk Turce Basharelem, dan kalau saya pikir itu nggak ada ruginya ikut-ikut seperti ini, karena apa yang sudah kita pelajari kemarin, kalian pelajari di Turce Basharelem, ataupun mungkin ada juga sebagian yang udah pernah belajar di tempat lain, tetangga lain, lalu kalian luangkan waktu untuk Turce Basharelem. Itu suatu bisa dikatakan jalan hidup yang menguntungkan yang pasti insya Allah akan membawa nilai lebih gitu untuk perjalanan hidup atau cerita hidup masing-masing. Apalagi kalian masih muda ya, masih banyak catatan yang bisa dibuat, catatan-catatan, kegiatan positif lainnya yang bisa kalian lakukan. Nah, jadi kembali ke keluarga kita ini, Turce Basharelem, kan ini adalah komunitas untuk belajar bahasa Turki. Walaupun komunitas ini baru menyediakan level A1.1, artinya level dasar, tapi justru di level dasar inilah yang menguatkan niat kita untuk apakah akan terus belajar, tetap akan terus belajar, atau mati semangat ke level-level berikutnya. Kenapa? Karena banyak orang yang pertama senang belajar awalnya, lalu karena menemukan kesulitan, ya apakah kesulitan itu dari faktor intern kita sendiri, atau apakah faktor ekstern yang karena banyak kegiatan, ataupun apapun, lalu tidak menjadi satu kegiatan yang terus-menerus bisa kita lakukan. Nah, alhamdulillahnya kita di sini bisa berkumpul bersama di Turce Basharelem
Untuk apa? Untuk belajar, terus-menerus belajar. Artinya kalau kemarin teman-teman di sini masih menjadi peserta, bukan berarti kalian itu bukan berarti kami yang udah duluan di sini tuh lebih pandai dari teman-teman yang baru masuk di sini, itu enggak. Jadi bisa jadi karena dulu tahu, ya kan, gitu. Bisa jadi hanya karena duluan tahu atau apa. Nah itu untuk prosesnya itu yang duluan tahu ataupun yang belakangan tahu itu seiring dengan proses akan kita pegang terus nih niat kita untuk tetap belajar terus dan mengasah, menambah ilmu apapun yang kita bisa manfaatkan dari belajar bahasa Turki ini. Nah, saking cintanya dengan pelajaran bahasa Turki, apapun niat kalian itu untuk mempelajari bahasa Turki, pastinya semua personal di sini punya motivasi masing-masing ya. Ada yang karena ingin sekolah Turki, ada yang pengen dapat beasiswa ke Turki, ada yang memperpanjang portofolio atau untuk kurikulum vitae kita masing-masing. Itu banyak sekali pasti motivasi kita. Tapi yang pastinya kegiatan ini pasti akan sangat positif buat yang terlibat di sini. Nah, jadi selamat datang buat baskan-baskan baru di sini. Yang lain-lainnya ada Rehan ya. Maaf kalau saya belum hafal semua. Terus ada Muhammad Eko ya. Terus ada Raffi mungkin ya. Ada Rehan, ada Raihan ya. Ya, ada Rehan, terus ada juga anak saya dari Mehmet, Siti Nur Aziza. Gitu. Kalau yang lain anak saya juga, cuma ini kan yang anak-anak dalam satu grup. Nah, sama. Akhirnya ya kedepannya menjadi sama-sama kita akan luangkan waktu untuk kemajuan diri kita sendiri, artinya kita bisa mengembangkan potensi diri di sini gitu. Terus bisa juga mengembangkan Turki Başarılı dengan skill masing-masing, dengan potensi diri masing-masing. Nah, terus apalagi ya? Oh, di sini ini kan benar seperti yang disampaikan oleh siapa? Sebelumnya Hussein Abi, bahwa menjadi relawan itu ya pasti sikapnya dulu ikhlas, terus rela ya, nggak dipaksa, terus nggak dibayar karena memang relawan itu tidak dibayar, tapi bukan karena tak ada nilai, justru karena tak ternilai. Gitu. Nilainya apa sih? Ya banyak. Kita bisa menilai diri kita sendiri, potensi diri kita sendiri, kita bisa kembangkan di sini, dan itu dari bisa meningkatkan value diri kita sendiri. Dan itu pasti akan ada imbasnya ke masa depan kalian, terutama yang masih muda, yang masih panjang perjalanan hidupnya gitu, masih panjang kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Jadi saya harap kalian udah dari sini tumbuhkanlah cinta belajar, kita juga mengajar juga iya, berbagi. Yang paling lebih tepatnya saya sih lebih suka sharing aja. Karena kalau mengajar, kalau sendiri bilang mengajar, saya sendiri masih belajar. Gitu. Bahkan saya pun belajar dari kalian. Kita nggak bisa bilang belajar itu hanya dari guru. Bahkan seperti misalnya yang lain, contoh aja kalau kita belajar di Al-Quran misalnya ya, Nabi Musa, apakah dia belajar dari tingkatan yang lebih tinggi? Enggak, dia belajar dari Khidir. Apakah Nabi Khidir itu lebih tinggi dari Nabi Musa? Kan enggak, artinya bukan berarti tidak ya, tapi Nabi Musa lebih dimuliakan tingkatan derajatnya daripada Nabi Khidir. Dia mempunyai
disebut dengan kalamullah, maksudnya mendapatkan kehormatan untuk bertemu berbicara langsung dan juga diturunkan kitab. Nah, jadi maksud saya belajar itu bukan hanya guru, tapi bisa dari anak, bisa dari teman-teman. Nah, jadi saya lebih suka konteks tuh di sini sharing, bukannya mengajar gitu. Soal kita ada berbagi pelajaran, itulah di sini tempatnya saling mencari ilmu bisa dari mana aja. Lalu kita bisa sharing di sini juga untuk ke peserta-peserta berikutnya. Jadi tumbuhkanlah niat bahwa ini semata-mata karena Allah gitu. Dan selain semata-mata karena Allah, itu kepuasan diri. Kalau pengalaman saya, kepuasan diri yang nggak ada nilainya gitu. Benar, tak ternilai. Disitulah maaf, dibilang gajinya gitu di situ. Kalau kita mau bilang gaji, disitulah tak ternilai kepuasan itu. Gitu. Karena semakin kita belajar, kita semakin merasa, oh banyak banget ya yang saya belum pelajari. Oh banyak banget ternyata yang harus saya pelajari. Setelah belajar justru, ini gimana sih? Coba dah kalian kalau misalnya dikasih materi. Kalau nggak belajar, kalian nggak bertanya kan? Karena nggak diresapi. Tapi begitu belajar, mentok. Nah itu justru saya senang orang yang bertanya karena disitulah dia sudah menjalani proses belajar. Orang nggak bertanya itu karena dia tidak meresapi, memahami apa jalan prosesnya untuk memasukkan ilmu ke dalam dada kita ataupun misalnya ke akal kita gitu. Jadi pesan saya sih tetaplah terus belajar, terus kalaupun ada salah atau apa kita belajar bersama, terus cinta bersama. Di sini bukan untuk sok jago-jagoan, aku paling jago, enggak gitu loh. Justru di sini siapapun misalnya nanti baskannya bisa saling bekerja gitu. Terus menunjukkan maaf ya kayaknya bukan begini, saling tunjuk gitu. Jadi di sini kita harapkan kita tetap terus akan bekerja sama untuk apa? Ya untuk kalian juga untuk aktualisasi diri dan untuk memperkaya diri, memperkaya ilmu ya. Itu aja. Jadi saya ucapkan buat Baskan yang baru selamat datang, selamat berjuang dan semangat terus belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah berkah sekali ya sharing dan ilmu yang diberikan oleh Nani Abla. Terima kasih banyak, sangat mengenai sekali ya ketika semua menjadi motivasi dan semangat kalian dalam berkinerja nanti. Masya Allah travelingnya jauh banget Raffi Abi. Itu tadi mondar mandir pantai bumi pakai kacamata keren banget ya. Ben belum pernah nyoba filter di Zoom gimana ya, pakai ini ya. Oh yang post video filter ya, paham. Tapi laptop Ben mah kacang ya, nggak bisa diandelin, handle masih digeprak dulu baru bisa. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman dari yang sudah sepanjang ini kita dengarkan? Tanya ke Nani Abla gitu, gimana kayak kerja, jangan gimana apa rasa jadi Baskan gitu lo, nanya Lur, nanti ngambek lo Lur kalau Nani Abla nggak ditanya. Silakan nanya apa aja boleh. Pada mati semua, oh kami, oh ya, ya. Ya, siap. Ayo nyalain ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, Ben yang nanya. Oke, Ben yang nanya. Ben kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk bertanya. Kalau emang benar-benar nggak ditanyakan, waktu sudah pada hebat semua. Masya Allah, kagum. Berarti nanti Ben yang nanya. Udah ya. 2 menit dari sekarang sampai jam 9.10 dimulai.
Kalau ada yang nanya udahlah. Oke. Itu Ben akan klarifikasi di chat Zoom, mohon maaf. Ya Allah, jangan diabaikan ya. Berisik rusuh ya. Oke, lanjutkan pertanyaan yang pertama. Untuk Siti Nur Azizeh Abla, Azizeh ya. Siti Nur Azizeh Abla, sorry. Ya Allah, jangan masukin hati ya, Abla ya. Canda. Abla, Ben punya pertanyaan nih untuk Abla. Hmm, Abi. ih, happy sekali kayaknya dia. Oke. Bagus lah. Bagus kalau kayak gitu. Jarang-jarang punya pengurus happy kayak kalian semua ya. Jarang ya. Dulu mah angkatan lu Ben jutekin ya. Ganas. Oke, sekarang Ben tanya ke Abla. Hmm, ini kan kalian kan emang Ben tarik semua ya, nggak ada nyalonin. Tapi kalian, Masya Allah, kalian nerima tawaran dari Ben. Karena jujur kalau kita buka lowongan, ada. Cuman itu lebih kayak mending kasih kesempatan untuk orang-orang yang udah belajar aja. Nah, pertanyaannya, apa harapan Abla sebagai sang Azize, sebagai Aziza Abla untuk menjadi pengurus TB ke depan? Bukan motivasi, tapi harapan. Karena sudah istilahnya sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Mungkin kalau dari Abla, apakah kesempatan ini bagaimana menurut Abla? Gitu. Silakan, waktu dan tempat kami berikan. Harapan Ben sih Abi. Supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Ilmu yang Ben punya bisa Ben share ke orang lain. Itu aja sih. Masya Allah, singkat, padat, jelas, dan meniku ya. Untuk bermanfaat kepada orang lain. Masya Allah. Itu harapan yang utama dan spesial dari Siti Nur Aziza Abla. Itu kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, Guzel. Sekarang ke siapa ya? Nih, tri cowok-cowok nih. Ke A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Oke, yang ketunjuk Eko Abi. Oke, Eko Ya, Abi Abi. ya. Oke, merhaba Eko Abi Nasr Senes. Merhaba, Abi. Im. Masya Allah. Ih, pada cerah-cerah semua nih wajahnya ya. Ben mau nanya nih sama Eko Abi nih. Iya, Eh, jangan sepengalaman, kan baru masuk ITB ya. Ben mau nanya, dalam berkomunitas atau dalam berkepengurusan yang biasanya dapat Abi lakukan secara maksimal dan potensi-potensi yang bisa Abi berikan untuk enggak hanya untuk TB, misalkan dalam berkomunitas, apa usaha atau eh, aktivitas-aktivitas potensi maksimal yang dapat Abi berikan untuk komunitas, misalkan dengan di TB ini, bisa katakan satu atau dua gitu, atau istilahnya kayak taktik Abi dalam berkepengurusan gitu lah, taktiknya itu gimana? bismillah. Itu kalau menurut Ben itu kalau dalam komunitas sendiri itu saya bisa insya Allah bisa bekerja keras, bisa apa namanya fokus dalam menjalani komunitas, terus setelah itu bisa bekerja dalam tim karena menurut saya kan komunitas itu bukan hanya individu tapi keluarga. Jadi kerja dalam tim itu sangat diharapkan untuk kemajuan suatu komunitas. Seperti itu. Masya Allah, medok sekali ya. Ini orang mana? Jawa ya, Jawa mana? Jawa Tengah, Itu Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Rembang Abi. Oh, Rembang. Masya Allah. Jadi, eh, individu ya. Bukan individu dalam berkomunitas, tapi bentuk keluarga. Itu jawaban yang sangat spektakuler menurut Ben ya. Ben sangat salut itu. Oke, terima kasih. Eko Abi jadi ikut-ikutan medok nih. Oke, itu jawaban yang sudah kita dapatkan dari dua orang yang spesial pastinya. Sekarang tinggal dua orang lagi.
Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, yang ketujuh Rehan Abi. Oke, Rehan Abi yang Rehan Prayoga ya, bukan yang Rehan Raffi Abi itu manggil ya. Kembali. Oke, merhaba Rehan Prayoga Abi. Merhaba Sultan Abi. Asal Asal sana. sana Abi. Oh, Masya Allah, Benny. Ini Sin. Alhamdulillah iya iya. Oke, coba lihat muka Rehan Nabi kayak temen pilot band nih yang di apa namanya, yang di apa, Kanada ya, ada Kanada. Oh, jadi pertanyaan untuk Rehan Nabi begini, Abi kan sudah diberikan kesempatan dan Abi menerima kesempatan tersebut menjadi pengurus, menjadi gardanya TB, menjadi gardanya sebuah komunitas yang bisa memberikan contoh. Nah, upaya-upaya apa yang dapat Abi salurkan yang bisa menjadi contoh tersebut untuk yang pastinya garda apa namanya, bahan kita kan peserta ya, jadi ngasih contohnya untuk peserta itu apa yang Abi upayakan, apalagi kan Abi nanti masuknya sebagai baskan pembimbing ya, berarti yang merangkul peserta tuh, berarti usaha apa yang Abi berikan untuk peserta biar pesertanya nggak bosen, nggak boring, dan suka sama baskannya kayak gitu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, pertama, terima kasih atas pertanyaannya dari Sultan Abi. Hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah membangun chemistry dari komunitas yang saya tergabung di dalamnya. Karena dengan adanya chemistry, kita sebagai Baskan dapat menggandeng setiap peserta-peserta yang telah bergabung sebagai para peserta yang baru ingin belajar. Karena dengan adanya chemistry, kita akan sangat mudah untuk berkomunikasi, berinteraksi. Jadi tidak ada kesan-kesan seperti tegang dan asing. Jadi dengan adanya chemistry, harapan saya ke depannya antara baskan, pengurus, atau peserta dapat saling berinteraksi seperti layaknya teman. Seperti itu, Abi. Syukur-syukurin. Pende tersebut, Masya Allah, jawabannya cakep-cakep semua ini ya. Keren abis ya. Sangat benar-benar memacu untuk bagaimana seorang basket itu mempunyai uh, sebuah jabatan yang bisa bermanfaat dengan cara merangkul yang Abi bilang tadi, sebuah apa tuh, chemistry, centong berisi apa chemistry ya, ya bahasa Inggris tuh ya, maklum kan bahasa Inggrisnya bolot ya. Ya, betul yang Abi katakan. Jadi itu memiliki rasa kedekatan pada peserta antara Baskan dengan peserta didiknya seperti itu. Oke, terima kasih juga jawabannya ada bagus. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu nih, yang tadi sibuk traveling ya, dan sampai salfok sama Raffi Abi nih. Merhaba, assalamualaikum Raffi Abi, ya tidur dia. Merhaba Bi. Oh enggak, oke. Asal sana Abi. Alhamdulillah Bi Beni Yasis. Ben DI, alhamdulillah. Oke, Ben Alhamdulillah. sangat apresiasi ya, kalian semua sudah bisa mau berinteraksi dengan kita. Makanya beda soal yang sulit-sulit ya, memang gak usah sulit-sulit ya, pertanyaan apa adanya. Di sini pertanyaan terakhir haruslah paling spesial ya sama Raffi Abi ya, karena dari tadi belum kebagian tang tingtung cap cip cup, kita kasih soal yang agak sedikit menikung nih ya. Siap-siap nih, mungkin jawabannya sensi juga karena ini berhubungan dengan sensitivitas sebuah komunitas. Apa yang Abi sikapi jika menjadi seorang baskan terlantik di TB? Satu. Belum. Oh, belum. Masih pertanyaan. Ya Allah, semangat banget ya, sampai langsung jawab ya. Satu. Diganggu. Nah, ini nauzubillah ya. Ini hanya sebuah pertanyaan dan prediksi untuk menjawab dan memimpin mental baskan. Satu. Menyikapi rasa menyikapi sebuah
perasaan negatif ataupun istilahnya sikap yang kurang layak yang diberikan oleh orang luar komunitas ataupun nauzubillah komunitas lain terhadap diri Abi sendiri dan nama baik TB. Yang kedua, mendapati peserta yang sangat-sangat bandel. Yang ketiga, mendapatkan sebuah musibah diri, nauzubillah ya, maksudnya ada halangan untuk diri sendiri, tapi di saat itu Abi harus urgen juga di TB. Nah, itu bagaimana? Jawaban dari Abi, waktu dan tempat kami buyurkan. Pertanyaan pertama apa, Bi? Lupa. Pertanyaan pertama itu, kalau ada prasangka buruk atau sikap-sikap yang negatif dari orang luar. Bukan yang kedua ya? Bukan, yang kedua beda lagi. Yang kedua itu peserta bandel. Oh, ya. Kalau ada prasangka buruk, menurut Ben itu sebuah hal yang biasa ya dalam kehidupan gitu. Karena setiap orang itu mempunyai sudut pandang sendiri gitu. Jadi kita yang memandangnya ya diambil aja sebagai sebuah pelajaran itu, introspeksi diri gitu, memperbaiki apa yang kurang gitu. Kemudian kalau ada yang bandel, sebenarnya kalau ada yang bandel itu kan sebenarnya kewajiban diri masing-masing. Kita sebagai Baskan itu mengingatkan sampai ya wajarnya gitu, mengingatkan sewajarnya. Selebihnya itu ya kewajiban diri masing-masing untuk menempatkan diri jadi lebih baik kayak gitu. Yang tiga apa pertanyaan Abi? Yang ketiga ya Ben lupa. Terlalu. Yang ketiga tadi apa ya? Sebentar. Yang ketiga udah ya 2 aja deh, nggak apa-apa. 2 aja ya, 2 aja. Oke, cukup. Sekian jawaban dari Raffi Abdi dengan ucapan cok kesyukuran dari. Ini sungguh luar biasa jawabannya juga, nggak kalah menarik dengan yang lainnya. Langsung tepat sasaran, dan yang kagetnya Ben emang udah dari awal nyiapin jawabannya, dan jawabannya kebaca semua oleh Raffi Abdi. Ya, jawabannya to the point. 1, itu sebagai bahan introspeksi diri. Yang kedua, itu menjadi kewajiban dan kesadaran diri masing-masing. Itu is the best answer ya. Oke, kalian sangat hebat semua. Jawabannya tajam, ya, nggak belit-belit, dan kalian punya jiwa kepemimpinan yang bagus ya, seperti Rian Abi, Aziza Aula, Raffi Abi, dan Eko Abi. Semua jawabannya punya karakteristik masing-masing. Yang satu lagi, Ben nggak salah pilih orang. Dan selamat di hari pertama ini kalian lolos menjadi apa namanya, istilahnya lolos di training hari pertama gitu ya. Oke, selamat. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan virtual, dan kencang-kencang, ntar tetangga berisik marah. Oke, Ben sangat apresiasi kalian, lumayan bagus, bukan lumayan bagus, sangat bagus ya, karena pada jawab semua. Beda sama angkatan sebelumnya, jadi Baskan kakak udah belagu duluan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya mereka yang agak sensi gitu ya, dalam tanda kutip agak sensi, nggak keterima di PB, bukan karena Ben sendiri, tapi karena menentukan sikap mereka sendiri ya, yang emosi tinggi dan sebagainya. Tapi insya Allah kan beramalkan untuk mengurus PB periode ke depan, mengabdi dan berprestasi. Itulah yang perlu kita hadirkan di dalam sebuah komunitas ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Abi. Eko Abi. Ya. Saya Ben kan itu dari Osman Pasha Grubu. Mau tanya sama Dinda Farah Ablah. Dinda Farah Ablah gak tuh ngomongnya? Oh iya, astagfirullah, ini udah ada Bu Wakil sama Nani atau udah on cam ya? Oke,
Hosdil Dinis Buwakil dan Hosdil Dinis Baskan Penasehat kita Nani Abla. Monggo Eko Abi, silakan untuk bertanya kepada para Abla. Kan komunitas ini ke Türkçe Bahasa Relem kan komunitas belajar bahasa Turki. Jadi saya mau tanya, Adida Farah Abla kan orang Indonesia. Apa yang menjadi alasan Abla untuk belajar bahasa Turki? Sebelumnya kalau saya dulu kan tidak tertarik sama sekali dalam bahasa Turki, tapi ada suatu alasan akhirnya itu ikutlah mempelajari bahasa Turki gitu. Oke, Abi. Kok Ben jadi deg-degan Ben yang ditanya ya? Jadi Ben itu waktu awal terjun ke Turki itu Ben juga sebenarnya nggak terlalu tertarik karena waktu habis lulus dari pondok tuh Ben bingung ya, Ben nganggur gitu ya, Ben kan nunda setahun, terus daripada nganggur di rumah ngapain kayak gitu, terus akhirnya Ben awalnya otodidak tuh belajar bahasa apa aja, terus tiba-tiba serak lah ke Turki karena kan 11-12 sama bahasa Indonesia gitu, maksudnya hurufnya nggak jauh beda, terus akhirnya ya udah otodidak, terus ketemu TK Turce Konussalem, terus ternyata pas lebih masuk lagi ke dalam tuh ternyata banyak banget kan komunitas Turki, ya masuklah ke TB kayak gitu. Ben tuh orangnya tertarik sama sesuatu yang apa ya, Ben belum pernah pelajarin kayak gitu, tapi kadang Ben belajar cuma ya sekedar tahu udah kayak gitu doang. Ada lagi Wi? Enggak, alhamdulillah. Saya itu Ben juga sekarang belajar di TK Türkçe Konussalem. Nah gitu. Sultan Nabi tuh angkatan berapa Bi? Dan angkatan awal tahun 2020. Iya, pokoknya Ben angkatan 3, Sultan Nabi tuh lebih atas dari Ben. Gitu. Eko Abi orang KT juga berarti. Ya Allah, Iya. bumi ini sempit sekali ya. Semuanya berawal dari TD. Iya, Iya. betul. Tuh Nani Abla tuh yang di pojok atas tuh juga dari KT tuh. Oke, Masya Allah jawabannya dan pertanyaannya Eko Abi. Makin aktif malam-malam ya. Nggak ngantuk ya. Ini Langsung mulai kalau ditanya. iya alternatif kopi. Kalau yang nggak suka ngopi harus nanya ya biar nggak ngantuk. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, BTW, Ben dan Nani Abla memang udah lama di KT. Jadi, Eko Abi baru ya di KT-nya ya? Atau memang udah pernah masuk, cuman masuk lagi? Apa Abi? Eko Abi baru masuk di KT, apa udah pernah masuk terus mengulang lagi di A1? Baru masuk. Baru masuk, ya. Oke. Foundernya siapa namanya? Lupa ya. Lupa, astagfirullah. Enggak, Masya Allah. Orangnya ya kecil loh, lumayan ya. Sepekan, Iya. seahad ya. Oke, gak apa. Ya, Ben di sini banyak lulus dari KT ya. Raffi Abi juga dari KT. Dulu Ben belajar sama dia di periode, aduh, di tahun 2021 Abi ya. Pertengahan ya. Pas puasa nggak sih? Pas puasa ya? Iya, Nah iya pas bulan puasa. Mei. Nah iya bulan Mei. Itu waktu itu Ben jadi hoja premium. Bahasanya bukan hoja premium sih, kayak Zoom itu bukan Zoom yang 40 menit ya. Maksudnya kayak kita disediakan fasilitas unlimited. Dan memang banyak rekan-rekan yang berelasi bukan dalam artian saling mengejek atau menjelekan sini jelek pindah situ jelek pindah, enggak, tapi berelasi dan berotasi itu pasti ada dalam kehidupan sehari-hari, apalagi orang-orang yang memiliki aura-aura komunitas itu pasti ada ketahuan gitu ya. Dan itulah bersyukur punya menjadi anak komunitas itu relasinya banyak, yang pasti kesini ketemu, kesono ketemu, ke pojok ketemu. Ben udah berapa kali bolak-balik ketemu gitu ya sama apa namanya peserta-peserta dulu ya. Pokoknya ada aja gitu ya, dan masih bernostalgia dengan zaman-zaman dulu itu sangat kocak sekali, sangat sebel sekali ya, sangat gondok sekali.
ada aja ya peristiwa-peristiwa kayak gitu. Oke, ini semakin malam, sudah 9:30. Mungkin kita mau akhiri atau mau ada tambahan lagi dari teman-teman? Kalau dari pengen baca pikiran sih kalian juga kayaknya nggak mau selesai juga ya. Apa mau terus nyambung sampai subuh? Ayo Ben jabanin sampai subuh. Sekalian tahajud bareng. Kalau tahajud kan harus tidur dulu ya. Kalau nggak tidur berarti sholat malam. Bentar Ben baca chat dulu nih. Ya, ya Allah. Ada yang private message guys. Ada yang komplain nih. Bu Akil komplain. Oke, sudah 12% Nabi ya. Oke, kalau gitu kita tutup saja kalau gitu ya. Kasihan juga kuota kalian dan baterai kalian. Kita ya baru mau ditutup Alfa Abi datang. Astagfirullah. Terus gue nama Ben banyak kerjaan ini makanya lupa. Gak apa-apa, Ben salut sama Abi walaupun sibuk tetap datang ya. Nah, tersyukur ya dari Alfa Abi ya. DJ dari Mabe. Ya Allah, nggak Ben mau tutup jadi nggak enak ini. Kedua dia habis. Yos nggak apa-apa Abi, tutup aja. Oke. Oke. Ben tutup ya Anasna. Baik, dalam mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya ucapkan matur suwun untuk semua peserta yang sudah hadir pada kegiatan hari pertama. Semoga besok semuanya sudah masuk semua, karena hari ini Aulia Azharata tidak masuk karena ke rumah sakit. Oke, gitu ya. Oke, matur suwun semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dapat diterima dan menjadi bahan untuk lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum. Foto dulu. Lupa. Foto ya yang wajahnya unyu-unyu ya. Ya. Di saat inilah momen-momen yang menyebalkan ya. Si Wakabit tutup kamera. Oh, bercadar. Siapa yang tutup kamera Bi? Wakabit kita siapa Bi namanya Bi? Firman. Ben kan Ya. anak baru. Ya Allah. Ya udah. Hanifah Abla sama tuh ngomong tuh. Hanifah Abla sama Yunir Abla bisa open kamera. Aduh, di bank mulai. Oh, udah muncul ya. Baik, semuanya pasang wajah baik. Hanya Ben aja nggak boleh pasang wajah baik ya, karena Ben masih privasi yang luar biasa ya. Oke. Bir Iki Yus. Masya Allah, Cabuzel. Terima kasih semuanya. Coba sudah dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersyukur dari Mabi.